Jamaah semuanya, termasuk cabang 13 YouTube, kita bersama cabang 11 Kota Baru, Yorejo. Silakan dibuka persamaan Nabi dan Rasul. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan Nabi lan Rasul. Nomor 1, Nabi nrimo wahyu, Rasul uga nrimo wahyu. Nomor 2, Nabi sangka wong lanang, Rasul uga sangka wong lanang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keterangan yang penting. Ya walaupun nggak seberapa penting, yang penting itu kan iman, ihsan, sifat wajib 20 kan itu. Tapi ini bagian juga mengarah kepada penting, yaitu persamaan Nabi dan Rasul ada 2. 1, Nabi nerima wahyu, Rasul sama. Wahyu itu ya apa? Firman, atau bisa juga dinamakan Al-Quran, atau bisa dinamakan Kalamullah. Enak yang mana bicaranya, Bu? Al-Quran, Kalamullah, apa tadi? Firman, pokoknya sebanyak itulah. Itu tadi adalah satu pengertian yang sama, cuma bicaranya berbeda. Saya bilang Kalamullah, ya Al-Quran. Saya bilang firman Allah, ya Al-Quran. Itu sinonim, persamaan maksud tapi ucapannya berbeda barangkali gitu. Jadi Nabi menerima wahyu, Rasul juga menerima wahyu. Sama apa beda? Sama, yaitu namanya persamaan. Nah, ya persamaan. Kemudian yang nomor 2, Nabi dari orang laki-laki. Masa ada cerita dari orang perempuan? Enggak ada kan? Terus Rasul juga dari orang laki-laki. Berarti Nabi dan Rasul kedua-duanya laki-laki, yaitu namanya persamaan. Kalau kedua-duanya menerima wahyu juga persamaan. Jadi jenengan harus tahu perbedaan dan persamaan. Jadi luas mana, Pak? Antara Nabi dengan Rasul. Luas pengetahuannya maksudnya. Ya luas Rasul, karena kalau Rasul itu dia itu pasti Nabi. Berarti Nabi Muhammad bukan Nabi loh ya. Bukan Nabi, melainkan adalah Rasul. Bukan Nabi, cuma kita mengatakan Nabi Muhammad gak apa-apa. Cuma kedudukan yang sebenarnya Nabi Muhammad bukan Nabi, itu adalah Rasul. Kenapa seperti itu? Kalau Nabi Muhammad Rasul, dia pasti Nabi. Kalau Nabi Muhammad Nabi, belum tentu Rasul. Nabi Muhammad itu double starter, ya Nabi, ya Rasul. Lah orang-orang negara mana saja kalau membuat sepeda motor double starter, niru tauhid ya. Ada motor sama double starter ya. Matic dipancal dengan kaki bisa, dibunyikan dengan kaki bisa, dengan tombol bisa. Itu dari pelajaran tauhid. Tauhid ada timur lawan barat. Itu dari pelajaran tauhid. Ada selatan lawan utara. Itu dari pelajaran tauhid. Semuanya dunia ini seandainya tidak ada tauhid, tidak akan berkembang. Jangan lupa, tauhid adalah ukuran. Hati ada tauhidnya, amal ibadah diterima. Tapi kalau hati tidak ada tauhidnya, walau tiap hari tidak pernah libur ibadah pada Allah, tidak akan diterima. Karena ilmunya enggak 4. Nah seperti ini. Siapa berilmu dalam agama Islam, ilmunya enggak genap 4, maka tidak akan diterima ibadahnya. Ini aturan. Karena orang-orang enggak seperti ini berarti tidak punya aturan. Parah ngaji nih Bu. Makanya enggak banyak orangnya. Ini benar tak Bu? Orangnya sekian tadi. Alhamdulillah.
Berarti sampean kuati Pak, cukup orang sekian sudah cukup. Saya koproyo. Ada apa-apa urunan. Ya misalnya di sini, ayo anak kipas, ya sampean urunan. Nggih, barangkali sandalku ilang ngene apa. Ngene kowe pola apa? Lahir gak apa-apa ngene ya. Sawoke jamaah cabang 11 ini kaya-kaya semuanya. Soge-soge kabeh. Lah sampeyan lahir nggawa apa biyen? Gak nggawa apa-apa. Wong grita ayo gak nggawa napane. Saiki dhek kopi 6. Bebek 12. Apa maneh? Kucing 2. Kayak apa kucing? Saya nyatakan dalam pelajaran tauhid berarti cabang 11 ini kaya semuanya. Dilihat dari asalnya. Nah, kaya itu macam-macam. Ada kaya ilmu, ada kaya harta, ada kaya hati, ada kaya sehat. Kaya-kaya semuanya. Nah, sekarang Sinan usianya sudah sekian, kaya usia. Saking kaya sampai ketuaan. Gitu. Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan tentang persamaan Nabi dan Rasul. Silakan diikuti pertanyaan yang terakhir. Dirangkum dari pelajaran awal tadi, silakan dikumpulkan apa kebutuhan apa Bapak Ibu tentang pertanyaan seperti ini. Insya Allah saya jawab. Apabila masih menemui kesulitan, saya ralat akan saya datangkan pada pertemuan depan. Silakan Bapak Ibu, barangkali yang bertanya. Saya ini luwes kok. Kenapa? Walah dengan orang itu biasa. Orangnya sabar tapi pelajarannya kereng. Jadi saya bukan kereng orangnya loh Pak nggih. Pelajarannya saja. Kenapa? Khawatir dilaknat Allah. Karena ilmu tauhid itu dalam, enggak boleh diterangkan enggak dalam. Enggak boleh, harus dalam. Wong ilmunya dalam kok. Ayat Nabi Muhammad tadi di dalam dat. Dan sekarang masih enggak. Sekarang memang masih ada, maka pelajaran tauhid tidak akan berkembang. Oleh karena itu dunia tidak diciptakan oleh Allah seandainya tidak ada Nur Muhammad. Nah seperti itu. Ya itu cara syariat. Dunia ini tidak akan ada seandainya Allah tidak menjadikan Nur Muhammad terlebih dahulu sebelum Allah. Setelah Allah ya. Nur Muhammad setelah Allah. Setelah Nabi Muhammad diturunkan ke dunia, baru Allah membuat dunia. Tapi nunggu Nur Muhammad. Setelah Allah dulu ada, kemudian setelah itu membuat Nur Muhammad. Seandainya Allah tidak perlu membuat Nur Muhammad, maka dunia tidak akan dibuat oleh Allah. Nggak ada manfaatnya. Berarti orang yang tidak ada manfaatnya, orang yang hatinya tidak sama dengan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad, Bapak Ibu supaya untuk membuktikan, lihat WA saya. Profilnya ada gambar orang nyapu apa enggak? Nah itu saya melihat sendiri pada tubuh. Itu tapi yang putih saya simpan di internet sana tapi enggak bisa saya ambil. Yang saya ambil cuma itu saja. Kenapa? Karena kehilangan password. Saya enggak bisa ngunduh lagi. Besok kalau saya perbarui lagi baru ketemu. Ya, saya simpan di internet. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena dengan adanya keterangan yang saya sampaikan itu, semuanya jenengan tidak akan jumpa dengan Allah kalau hatinya kotor. Orang hatinya kotor dikira ini ada, dikira ini semuanya ada, padahal semuanya tidak ada. Orang yang berjumpa dengan Allah besok, kalau ini sudah tidak ada, baru berjumpa dengan Allah. Kata Al-Hikam, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa tidak ada, siapa mengetahui tidak adanya dirinya, baru berjumpa dengan Tuhannya. Jumpanya kapan Pak? Di dunia. Nggak usah di akhirat. Di dunia saja. Udah silakan Habib bertanya. Ini jam 9. Nggih, monggo. Nggih. Dari keterangan kitab-kitab tadi, Nggih. Al-Quran, isi Al-Quran itu belum dari kitab-kitab sebelumnya. Iya. Oh, Al-Quran itu ya? Iya. Oh gini. Kitab yang bersatu kan Taurat. Sebenarnya itu ada rohnya Quran, tapi disebarkan dulu oleh Allah. Intinya itu dari Quran kok, cuma disebarkan. Kelihatannya Quran itu belakangan, tidak. Quran itu awal.
Cuma disebarkan oleh Allah seakan-akan Al-Quran itu belakangan. Tidak, Pak. Saya nyatakan bahwa Al-Quran terlebih dahulu daripada kitab Taurat, Injil, dan Quran. Akhirnya dikumpulkan jadi satu, kembalinya ke Quran lagi. Umpama ada ayam petek, balik nang kombong maneh. Nah seperti itu. Jadi kan asalnya kan di pabrik. Ya, di pabrik. Kemudian disebarkan oleh pabrik, jadi kan di pabrik sekarang kosong, di rumah. Nah seakan-akan pabriknya kari, besok jadi kan datang ke pabrik, seakan-akan pabriknya kari kan. Nah padahal pabriknya dulu disebarkan, ternyata jadi kerja kembalinya ke pabrik lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaannya Pak Yanto apa Pak Yanto? Tadi yang intinya apa? Ya intinya saya kira Al-Quran itu lebur dari kitab-kitab sebelumnya. Oh, nggih. Tapi nggih, enggak apa-apa. Seakan-akan secara syariat Al-Quran itu wujud dari kitab lainnya. Tidak. Kitab lainnya tidak akan wujud. Tidak, seandainya tidak ada Al-Quran. Nah, saya berani mengatakan seperti itu. Karena kitab lainnya itu adalah umpama pohon, kitab lainnya itu cabang, epang. Hanya pang-pangan saja. Yang dahannya, yang apa bodinya, apa namanya, pohonnya itu Al-Quran. Lah yang kelihatannya rempayak banyak ini dan itu, ya memang ya cabangnya memang. Tapi kekuatannya bukan di cabang, kekuatannya pada pohonnya. Lah pohonnya Alkitab, kitab itu Al-Quran. Cuma kelihatannya saja Al-Quran itu belakangan karena kumpulan rangkuman dari beberapa kitab lalu menjadi Al-Quran. Syariat, hakikatnya semua ini penjabaran dari Quran. Enak seperti ini. Semua ini penjabaran dari Quran. Ini tidak akan ada seandainya Allah tidak menjadikan Quran. Nabi Muhammad ke dunia dikasih nur. Dunia tidak akan ada juga seandainya Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad itu secara syariat lawan syariat ngumpul jadi satu menjadi Al-Quran. Dulu Al-Quran belum turun, Al-Quran sudah ada di Lauhil Mahfuz 30 juz, turun satu demi satu, utuh sekarang tetap 30 juz. Ini benar Nabi Muhammad adalah penyampai Al-Quran. Dan Al-Quran adalah yang utama, kitab lainnya adalah penjabaran dan cabang-cabang saja. Pertanyaannya saya jawab, selesai. Terakhir, Bapak Ibu. Nah ini sudah cukup, ini setengah 10. Setengah 10 ya.